Pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebenarnya definisi dari sebuah kebesaran atau kehebatan sejati? Apakah tentang punya kekuasaan absolut atau seberapa besar pengaruh kita ke orang lain? Nah, hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan pemikiran yang luar biasa buat ngejawab itu semua. Sesuai banget sama tagline yang mau kita bahas. More than words, it's a journey. Lebih dari sekedar kata-kata, ini adalah sebuah perjalanan. Oke, kita langsung bedah aja nih materi yang super menarik dari blog Pena Motivasi. Tulisan dari tahun 2013 karya Rinto Susanto ini berjudul Matahari versus Lilin. Dan percayalah, ini bukan cuma dongeng pengantar tidur biasa. Ini tuh fabel yang dalam banget soal kebesaran, kesombongan, dan kerendahan hati. Kita bakal sama-sama ngeliat gimana cerita yang kelihatannya simple ini ternyata nyimpen makna yang bisa banget ngubah cara kita ngeliat peran kita sendiri di dunia. Coba deh dengerin pertanyaan pembuka ini. Tahukah kamu mengapa manusia kadang malas atau bersembunyi memakai pelindung ketika keluar ruangan di saat dirimu hadir? Tajem banget kan? Pertanyaan ini tuh ibarat cermin yang memaksa seseorang buat ngelihat realitas dari sudut pandang yang benar-benar beda. Dan dari sinilah dialog epik antara dua karakter kita yang sangat bertolak belakang ini dimulai. Nah, ini ngebawa kita langsung ke bagian pertama, kesombongan sang matahari. Bayangin deh situasinya. Di satu sisi, ada sang matahari dengan kekuatan absolut. Dan di sisi lain, cuma ada sebatang lilin kecil yang rapuh. Terus si matahari dengan pedenya bilang gini, "Akulah yang terhebat, tak ada yang mampu menandingi terangnya sinarku." Gila arogan banget kan kedengarannya? Dia tuh ngukur kehebatannya semata-mata dari intensitas dan skalanya yang raksasa. Ya, wajar sih dia pusat tata surya. Dan dia pengen semua makhluk, termasuk si lilin kecil ini, ngakuin kehebatannya itu. Tapi dengerin gimana balasan si Lilin. Alih-alih baper atau defensif, Lilin ini jawabnya tenang dan elegan banget. Dia bilang, "Sinarmu memang yang terhebat, tak ada yang mampu menandingimu. Tapi kau lupa akan satu hal. Coba perhatiin strategi komunikasinya. Lilin gak langsung nyerang balik. Dia justru memvalidasi dulu kehebatan matahari, dia pakai empati, ngakuin kalau matahari memang besar, sebelum akhirnya ngasih pukulan realitas yang benar-benar telak." Dan dari sini kita masuk ke bagian kedua, realitas sang lilin. Titik di mana ceritanya berubah dari sekedar adu fisik jadi adu nilai filosofis. Lilin melempar pertanyaan mematikan ini ke matahari. "Apakah kau bisa menghidupkan diriku? Di saat malam tiba, mampukah kau terangi seluruh manusia?" Ngena banget kan? Lilin tuh mau ngingetin bahwa sehebat apapun matahari, dia tetap punya batasan ruang dan waktu. Matahari nggak bisa terus-terusan ada, apalagi pas malam hari. Dan justru di ruang kosong yang gelap itulah, si lilin kecil ini nemuin tujuan hidupnya. Ini benar-benar ngelilustrasiin kontras yang luar biasa di antara mereka berdua. Matahari itu cahayanya super menyilaukan, sampai-sampai memaksa kita pakai pelindung karena bisa nyakitin mata. Sementara sang lilin, cahayanya emang redup, tapi justru di situ kekuatannya. Keredupan itu ngasih kenyamanan di tengah kegelapan. Lilin bilang dia bisa ngelihat wajah manusia dari dekat banget tanpa nyakitin mereka. Ternyata, kekuatan yang terlalu besar itu malah nyiptain jarak, sedangkan kelembutan justru nyiptain keintiman. Terus, Lilin ngelanjutin dengan observasi yang puitis sekaligus nusuk abis. Coba lihat mereka yang masih kecil, dikala hujan tiba dan awan kelabu membuat sinarmu tenggelam, mereka tertawa, mereka gembira. Sadarkah kamu akan hal itu? Bayangin betapa kagetnya matahari dengar ini. Selama ini dia mikir kehadirannya itu segalanya bagi dunia. Tapi Lilin nyadarin dia kalau kadang-kadang ketidakhadirannya saat cahayanya tertutup mendung justru bawa kebahagiaan buat anak-anak yang mau main hujan. Wah, itu tamparan telak banget buat ego si matahari. Intinya gini, si Lilin itu punya kesadaran diri yang sangat tinggi. Dia tahu kok usianya nggak bakal panjang, fisiknya bakal meleleh dan habis. Tapi dia bangga. Kenapa? Karena dia bisa melindungi manusia, nuntun mereka pas lagi kejebak dalam gelap. Dia tahu manusia mungkin lupa sama dia pas matahari lagi terang benderang. Tapi pas kegelapan datang dan nggak ada lagi yang bisa bantu, manusia pasti nyari dia. Imbalannya, dia bisa nyaksiin kebahagiaan di wajah manusia dari jarak dekat. Pengorbanan yang tulus banget demi sebuah utilitas. Sekarang kita sampai di titik puncaknya. Bagian ketiga, permintaan maaf. Gimana reaksi kesombongan absolut setelah ditampar realitas seindah itu? Dengerin baik-baik pengakuannya. Matahari yang tadinya membusungkan dada, sekarang dengan rendah hati bilang, "Maafkan aku teman kecilku, aku sadar. Meski sinarku yang terhebat, namun aku tak berguna jika aku menyakiti mereka." Wow, ini pencerahan yang luar biasa. Kekuatan sebesar apapun tuh ternyata nggak ada harganya kalau cuma ngasilin rasa sakit buat orang lain. Dari arogansi murni berubah jadi empati yang mendalam.
yang ngebawa kita ke kesimpulan di bagian keempat, makna kebesaran yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita mundur selangkah dan ngelihat keseluruhan ekosistem blog pena motivasi, fabel ini tuh bukan sesuatu yang random. Penulisnya juga nulis artikel kayak 8 kebohongan seorang ibu, Just a Dream, sampai untuk suamiku yang selalu jadi alasanku bangun setiap pagi. Kelihatan banget kan benang merahnya? Cerita Matahari dan Lilin ini emang hidup di lingkungan tulisan yang selalu ngajak kita refleksi emosional, ngebahas pengorbanan tanpa pamrih, dan nemuin makna kebahagiaan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Dan inilah pesan pamungkas dari sang penulis buat kita semua. Sahabatku, sehebat apapun seseorang, tidak ada gunanya kalau menyombongkan dirinya dan bisanya menyakiti orang lain. Fable ini ngingetin kita dengan sangat keras, kalau kehebatan sejati itu nggak diukur dari seberapa terang kita bersinar untuk dilihat orang, tapi dari seberapa banyak kehangatan yang bisa kita kasih tanpa melukai mereka yang ada di dekat kita. Jadi sebelum kita selesai, coba renungin ini. Di kehidupan kamu, dengan semua kelebihan yang kamu punya, apakah kamu lagi jadi matahari yang menyilaukan dan menyakiti, atau kamu lagi jadi lilin kecil yang menuntun dan ngasih kenyamanan? Pilihan itu ada di tangan kamu.